kostum saya hari ini udah cocok belum jadi Barbie? Nggak ya, kurang cocok ya kalau untuk jadi Barbie. Nah, kalau Anda sudah nonton belum film Barbie di bioskop? Masih tayang di Indonesia karena baru tayang sekitar sepekan sejak tanggal 19 Juli. Nah, kalau Anda belum nonton, Anda bisa nonton trailernya, dan di trailernya tersebut film Barbie ini menyematkan kalimat kalau Anda pencinta Barbie, ini adalah film untuk Anda. Tapi kalau Anda membenci Barbie, ini juga adalah film untuk Anda. Jadi artinya pembuat film Barbie ini yakin betul kalau film Barbie ini bakal ditonton semua kalangan. Yang suka Barbie bakal nonton, yang tidak suka Barbie juga bakal nonton. Makanya mereka tidak segan mengeluarkan biaya besar untuk produksi film Barbie. Kita akan lihat saudara, berapa besar sih uang yang digelontorkan. Nilainya 145 juta dolar untuk produksi film Barbie. Kalau kita rupiahkan ini di rupiah sekitar 15 ribuan, nilai produksinya mencapai 2,17 triliun rupiah. Itu secara rupiah. Nah, film live action Barbie ini sebenarnya sudah pernah mau diproduksi. Ini di tahun 2016, tapi ketika itu batal karena ceritanya dinilai kurang feminis. Hingga akhirnya di tahun ini, di 2023, Barbie dirilis dengan keyakinan meskipun gelontoran uangnya besar 145 juta dolar, tapi pasti balik modal. Padahal kalau Anda lihat di bioskop, di saat yang sama banyak sekali film yang tidak kalah apik dirilis. Seperti ada Mission Impossible, lalu juga ada Oppenheimer yang sama-sama dirilis di hari yang sama dengan Barbie. Tapi pembuat produksi film Barbie ini yakin kalau bakal balik modal gitu dari keuntungan dari para penontonnya. Pertanyaannya, apakah Barbie sudah untung? Nah, kita lihat saudara, dari tanggal 19 sampai tanggal 22, berarti baru sekitar 4 hari lah ya diputar di seluruh dunia. Film Barbie per 22 Juli sudah berhasil meraih untung 158,9 juta dolar. Yang artinya untungnya dari pendapatan film ini sudah lebih tinggi dari produksi tadi di angka 145 juta dolar. Nah, film yang diperankan oleh Margot Robbie ini berhasil mendapatkan untung kalau kita rupiahkan adalah mencapai 2,39 triliun rupiah. Ini di seluruh dunia ya. Nah, yang paling besar pendapatannya didapat dari penonton internasional, yaitu mencapai 88,4 juta dolar. Ini adalah pendapatan dari sekitar 24 ribuan layar bioskop yang tayang di 69 negara. Nah, dengan pendapatan internasional ini, sisanya adalah pendapatan dari bioskop-bioskop di Amerika Utara. Besar pendapatannya karena ternyata pendapatan 158,9 juta dolar ini jadi film pertama setelah pandemi yang berhasil mencatatkan pendapatan terbesar dari awal penayangannya. Tapi dihitungnya sejak pandemi COVID-19 ya. Jadi selama ini, selama mungkin berarti 3-4 tahun terakhir belum pernah ada film yang selama 4 hari berhasil mencetak angka sebesar ini. 158,9 juta dolar. Nah, jadi sebenarnya rumah produksi Warner Bros, karena ini di bawahnya Warner Bros, terbilang sukses ya menggelontorkan dana besar karena Barbie ternyata menjadi film ketiga dengan dana terbesar yang pernah dikeluarkan oleh Warner Bros untuk produksi film. Setelah yang pertama adalah Harry Potter and the Deathly Hallows, dan juga yang kedua film terbesar adalah Batman 5. Nah, ini jadi film ketiga yang dananya cukup besar digelontorkan oleh Warner Bros. Nah, ternyata yang kena cuan dari momentum film Barbie ini juga tentu adalah perusahaan pemproduksi Barbie, yaitu Mattel. Sahamnya saudara dalam 3 bulan terakhir ini semenjak gencar sekali promo-promo film Barbie naiknya 22%. Sementara ini adalah pergerakan selama 1 bulan dari 26 Juni ada di angka 18,14 dolar, lalu bergeser ke 1 bulan kemudian yaitu di tanggal 21 Juli terakhir penutupan ada di angka 21,18 dolar Amerika. Nah, dalam 1 bulan terakhir artinya pergerakan saham Mattel ini naik sekitar 3%. Tapi memang di hari-hari terakhir nih ya, sekitar di sini saudara, di 5 hari terakhir ini saham Mattel mulai masuk ke zona merah meski sebenarnya turunnya cukup tipis di bawah 1%, yaitu 0,09% kalau melihat dari perdagangan Kamis ke hari Jumat, dan ditutup di angka 21,18 dolar.
Kalau ngomongin Barbie saudara, Barbie ini sebenarnya jadi salah satu tulang punggung lah ya untuk penjualan dari Mattel yang dijual oleh Mattel. Kan banyak sekali mainan-mainan yang dia produksi dan Barbie ini jadi salah satu tulang punggungnya. Barbie sendiri dijual ke 150 negara dan dia masih menjadi posisi nomor 1 untuk penjualan tertinggi di produsen Mattel. Ini kita lihat saudara, penjualannya kalau Anda lihat dari 2019 ke 2022 benar-benar stabil meningkat, cuma memang turun di 2021 ke 2022. Baru setelahnya disusul oleh Hot Wheels sebagai penjualan nomor 2 tertinggi di Mattel, dan yang terakhir ada Fisher Price dan Thomas and Friends menjadi posisi ketiga untuk penjualan di Mattel, dan kontribusi Barbie dalam penjualan Mattel ini mencapai 27%. Jadi cukup besar ya. Makanya kenapa akhirnya mainan ini ketika dibuat live action dan sudah berusia 64 tahun, kehadirannya itu sangat dinanti terutama oleh para pencinta Barbie. Akhirnya nggak hanya para pencinta Barbie yang berbondong-bondong pengen banget nonton, pengen mengoleksi juga mainan-mainan yang diluncurkan khusus dari film ini. Nah, banyak juga brand-brand yang akhirnya ambil bagian dengan berkolaborasi dengan Barbie. Ini saya ambil beberapa contoh saja ya. Ada Cotton On, ada Zara, ada makeup lokal yaitu SK. Bank Mandiri juga mengeluarkan kartu e-money mereka dengan bergambar Barbie, dan juga dari food and beverage ada Krispy Kreme nih mengambil bagian dari marketing Barbie. Ada yang dijual di Indonesia, ada yang belum masuk di Indonesia. Anda bisa lihat beberapa brand juga ikut ambil bagian, tidak hanya 5 brand besar ini saja. Nah, sebenarnya kolaborasi ini nggak hanya sampai brand-brand saja, tapi kalau di Indonesia atau di Jakarta lebih tepatnya ada beberapa mall yang membuat khusus untuk tempat foto-foto begitu, bahkan juga di halte Transjakarta di Bundaran HI ini semua dibuat menjadi pink gambar-gambar Barbie sebagai bentuk dari marketing kolaborasi brand dan juga film Barbie. Tidak hanya kolaborasi ini saja yang bisa Anda lihat nanti dan Anda cari kalau Anda pencinta Barbie. Nah, kalau Anda sudah nonton di film tersebut juga banyak sekali produk placement yang mungkin kalau Anda nonton Anda nggak sadar kalau itu adalah produk placement. Bahkan ada 100 brand yang masuk dan menempel dalam film Barbie. Saya udah nonton tapi saya sendiri nggak ngitung dan nggak bingung 100 itu yang mana saja ya. Karena saking produk placementnya tidak terlalu terlihat dan kentara di film Barbie tersebut. Jadi Anda penasaran pengen nonton, silahkan. Tapi Bapak Ibu ingat, ini bukan film untuk anak-anak karena tertera bahwa ini adalah film untuk 13 tahun ke atas ya. Jadi jangan ajak anak Anda yang belum mencapai umur 13 tahun untuk nonton film Barbie.